panjatkan puji syukur atas rahmatnya. Kembali kita dapat berjumpa pada sesi Sairama yang ke-72 malam ini. Jadi 72, 7 tambah 2, 9. Kita positif ya, ini hari yang spesial. Nah, atas rahmat Bagawan kita bisa berjumpa lagi. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Seperti biasa, malam ini saya juga didampingi oleh Brother Purwanto. Selamat malam, Bro Pur. Dan Sairam, Prof. Sures. Sairam. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini, malam yang spesial, Prof. Sures akan mengajak kita bersama-sama merayakan hari spesial lagi. Jadi setiap hari spesial kita rayakan di Sairama, dan menyongsong hari spesial tersebut kita akan selalu bahas makna yang lebih mendalam. Dan hari spesial yang akan kita songsong bulan depan adalah 24 Oktober 2021 adalah Avatar Declaration Day. Jadi hari di mana Bagawan menyatakan keawataran beliau. Itu hari yang sangat luar biasa. Nah, Prof. Sures akan berbagi dengan kita semua. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita sambut Profesor Sures Doin. Jai Sairam, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bagawan Suami, kita sekali lagi berjumpa dalam Sairama. 1 minggu begitu cepat dia habis. Macam semalam saja kita jumpa. So, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. So, seperti biasa, minggu lepas kita bincang dengan banyak perkara. Ada apa-apa siapa nak tanya pasal Ganesha? Ada sesiapa nak lagi tanya ke apakah, ataupun ada idea ke, kita boleh berkongsi. Iya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Sures. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang hadir minggu lalu, kita bahas sangat dalam tentang Ganesha Saturthi yang sudah berakhir, dan ada PR Prof, homework untuk kita semua yang hadir minggu lalu, di mana kita berlatih, bagaimana kita berlatih kesabaran, apa-apa yang dulunya kita tidak sabar menghadapi, tetapi dalam seminggu ini kita coba latih kesabaran kita. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua dalam berlatih kesabaran, baik di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, atau di mana saja. Barangkali ada yang mempunyai pengalaman khusus tentang penerapan kesabaran ini. Ini poin yang penting sekali kita bahas minggu lalu. Silakan Bapak Ibu berbagi. Sairam, saya mau bertanya Prof, terkait Ganesha. Kemarin masih ada pertanyaan yang belum ini. Ganesha dikatakan sebagai pemimpin para Gana. Jadi Gana itu apa, dan kenapa Ganesha, simbolik apa sebenarnya itu, Prof? Ya, so Gana artinya senses, artinya indria. Artinya dia ialah Ganapati, artinya dia, pati artinya ketua. Ketua kepada segala aspek-aspek indria, dan dengan cara inilah seorang boleh menjadi seorang yang boleh menjadi dapat capai excellence. So seorang manusia ingin keluar daripada keadaannya, nak capai sesuatu tahap yang lebih tinggi, haruslah menjadi pati, leader kepada ganas. Ganas artinya segala indria yang kita ada tu, kitalah yang harus menjadi pengaruh dan ketua. Jadi apabila kita sudah jadi ketua kepada ganas kita, maka ganas itu tidak akan lari ke mana-mana. Indria itu tidak akan lari ke mana-mana. Selalu di dalam tangan kita. Orang seperti itu sahaja boleh menjadi seorang pemimpin. So first, kalau kita nak memimpin orang lain, firstly kita kena memimpin diri kita. Gana itu bukan makhluk surgawi begitu ya, Prof? Apa tuh? Makhluk surgawi, kan kita ada being. Apa? Oh ya, celestial being kan ada Aditya, ada Rudra, ada seperti itu. Oke. Oleh kerana Ganapati ini manusia, juga binatang kerana gajah, kerana pewujudan dia ialah melalui Parvati yang buat daripada lumpur dan sebagainya. Jadi segala elemen-elemen, segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, segala aspek-aspek itu, dialah ketua, pati kepada segala ganas. Ini interpretasi dua. Satu ialah diri, pada diri. Kedua pula ialah dia ialah ketua dan memimpin segala elemen kuasa di dalam dunia itu.
Pancabuta. Ya, pancabuta dan sebagainya. Jadi bila kita sembahyang betul-betul kepada Ganapati, apa yang akan berlaku kepada kita, sesuatu akal kita akan menjadi lebih tajam, dan ilmu kita akan dapat kita dapat mengayati, dan kita akan dapat satu hala tuju yang luar biasa. So apabila kita sudah dapat restu daripada Ganapati, maka segala pintu akan senang buka dan kita akan dapat mengayati kehidupan dengan lebih senang. Tetapi ini secara sembahyang, secara devotion dan sebagainya. Tapi secara prinsip ialah seorang manusia kalau dia ingin nak keluar daripada segala kesusahan, yang penting sekali dia haruslah memimpin diri dia dan juga mengawasi master of all nature, master of self and master of nature. Baru dia boleh menjadi seorang yang pergi ke satu hala tuju yang lebih besar. Okey, Terima Saira. kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Suresh, terima kasih Bu Eka. Nah, Bro Pur mungkin silakan komentar atau sharing pengalaman. Ya Prof, sambil menunggu sharing pengalaman dari teman-teman terkait dengan PR kesabarannya, Prof. Ya, boleh. Saya mau bertanya tentang aspek kesabaran ini, Prof. Boleh ya, Prof? Ya, boleh. Apa tuh soalan? Ya, kita tahu di dalam kisah Mahabharata, Drupadi mengalami penghinaan yang luar biasa di ruang sidang, di mana pakaiannya dilucuti. Drupadi sangat marah, sangat kecewa. Nah, pada saat itu dia sebenarnya ingin mengutuk seluruh pria yang hadir di situ untuk mati pada saat itu juga. Tetapi karena mengingat dengan pesan Sri Krishna untuk bersabar, akhirnya Drupadi bisa menahan diri, tidak sampai melampiaskan kemarahannya dalam bentuk kutukan yang mematikan. Saya baca ceritanya seperti itu, Prof. Tetapi kemudian Drupadi tidak bisa melupakan penghinaan itu. Dia terus mengingat penghinaan itu dan pembalasan dendam. Sehingga itu kemudian sedikit banyak memicu terjadinya perang antara Pandawa dan Kurawa. Pertanyaannya adalah, apakah Drupadi bisa dikatakan berhasil menerapkan kesabaran atau tidak, Prof, dalam aspek itu? Sebenarnya Draupadi kerana dia ikut suami dia di dalam hutan, banyak pengalaman dan dia banyak kesusahan, banyak kesabaran. Memang dia sebenarnya simbol sabar, kesabaran. Tetapi apa pasal, mengapakah dia dalam hati dia dendam kepada Dushasana? Ialah depan orang lain dia cuba rogol Draupadi ataupun ambil kain. Jadi masa itu dia cakap, rambut dia ditarikkan, dia tarik dengan rambut dia. So sebenarnya rambut haruslah diikat dan diletak dengan kemas. Itu dia punya itu. Tetapi oleh kerana rambut yang panjang dia tarik, dia pada hari itu dia buat satu resolusi bahawa saya akan ikat rambut ini balik dengan ambil darah Dushasana. Dia akan ambil darah itu dan dia akan lap rambut dia dan baru dia akan ikat. So, hari itu sahaja saya akan ikat. Jadi dia buat dendam macam itu. Jadi artinya dia sudah buat keputusan bahawa orang yang buat pada saya ini mesti mati dan daripada darah dialah yang akan saya ambil. So, mengapa perkara-perkara seperti ini berlaku? Kerana orang-orang yang begitu jahat, ada sesuatu perkara istimewa akan diwujudkan. Kerana dengan syakti mereka sahajalah orang jahat seperti ini akan mati. Example, Bhishma. Bhishma meninggal kerana mengapa? Kerana dia seorang begitu baik orang, Bhishma. Tetapi dia mati dibunuh oleh siapa? Sikandi.
Tapi si Kandi itu bila dia ialah seorang yang sebenarnya sebelum itu perempuan dan menjadi lelaki. Tetapi Bhishma cakap bukan lelaki dan bukan perempuan akan bunuh saya. Jadi dia berdua-dua si Kandi. Jadi artinya kadang-kadang orang-orang yang begitu kuat dan begitu dapat banyak restu daripada Tuhan dan sebagainya, untuk kalahkan mereka, situasi seperti ini diwujudkan supaya mereka dapat dikalahkan juga. So ini semua macam ada satu plan, ada satu tindakan yang mereka menjadi pengaruh. So artinya jangan kita ingin fikirkan bahawa saya tidak boleh ditewas, saya akan macam ini, saya akan macam itu, saya akan jadi kaya. So sekaligus apabila kita sesuatu itu masuk ke dalam kepala kita, dan kita fikir kita tidak boleh ditewas, mulai hari itu sahajalah kita akan dapat lihat bahawa kita akan terus hilang segala kuasa dan satu hari sesuatu akan berlaku kepada kita. Jadi kita jangan fikirkan bahawa ini mesti berlaku seperti ini. Jadi selalunya kita harus mempraktikkan kesabaran, dan satu hari bila kita sangat-sangat sabar, sesuatu perkara yang baik untuk kita akan berlaku. Tapi jangan tergopoh-gopoh, ini akan berlaku kepada kita. Oke, terima kasih Prof. Ya, Sairam, terima kasih Bro Pur. Prof Suresh, kalau nggak salah juga, ya silakan. Ada yang mau sharing? Sairam. Ya, Sairam, Breka Pramudia. Saya mau sharing tentang bagaimana pengaruh Ganesha itu. Dalam hal ini saya melihat ada sekelompok anak muda di Indonesia. Dia punya perusahaan namanya Dewa Atlantis. Dewa Atlantis ini baru saja merilis video 17 Agustus yang lalu. Itu namanya Wonderland Indonesia. Nah, anak-anak muda ini dari berbagai agama, dia dipacu oleh keterbatasan waktu. Sudah banyak yang putus asa segala macam. Ternyata di detik-detik terakhir, 1 bulan sebelum hari H-nya, itu tanggal 1 Juli, anak-anak ini mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan video mereka yang sangat luar biasa yang di YouTube Wonderland Indonesia. Apa yang ingin saya ceritakan melalui malam ini? Ternyata yang membuat saya tergugah pada saat saya ikuti semua video-video mereka, ternyata di dalam studio mereka itu terpasang patung Ganesha yang dirawat sangat baik. Ada mereka rawat garland segala macam. Nah, dari situ saya terinspirasi bagaimana sabarnya anak-anak muda itu yang sudah tidak ada harapan untuk bisa mewujudkan videonya, dengan penuh kesabaran akhirnya bisa terwujud. Nah, dari cerita itu saya yang sudah menjadi Bhakta Baba ini malu kalau tidak bersabar begitu. Nah, cerita inilah yang akan saya ceritakan pada teman-teman, bahwa ternyata Ganesha itu begitu menginspirasi anak-anak muda di Dewa Atlantis itu, sehingga mereka bekerja sangat baik dan penuh kesabaran. Demikian Prof dan teman-teman semua, Sairam. Terima kasih. Sairam. Ada satu soalan. Ya, Sairam, terima kasih banyak. Beli Eka Pramudia, ternyata tidak lintas agama pun bisa dapat berkah dari Sri Ganesha. Terima kasih. Nah, saya dengar tadi siapa sister yang mau berbagi? Sairam, Bode. Sairam, Eka, silakan. Sairam, saya ingin berbagi tentang kesabaran dan Ganesha. Mungkin ini banyak saya ceritakan ke teman-teman lewat media sosial, tapi di sini saya ingin bercerita bahwa dulu ketika saya menikah itu kami berdua mengalami
terus terang setelah berobat kami mengalami tidak bisa punya anak, Mbok Dek, kebetulan. Ya. Kami sudah mengalami proses yang sangat panjang berobat ke 3 dokter spesialis SPOG di Denpasar dan dinyatakan bahwa kami harus bayi tabung. Tapi suami saya kebetulan orangnya sabar dan tidak usah melaksanakan itu. Dan kami pun pemuja Ganesha. Kami naruh Ganesha di depan Dewa Ganesha, di depan rumah kami di Batu Bulan. Setiap hari puja Ganesha, Ganesha Atharva Sirsam, kemudian melakukan Abhiseka Ganesha setiap purnama, Agnihotra. Kemudian suatu ketika kami tidak berpikir untuk punya anak, tiba-tiba saya datang dalam mimpi saya dan beliau bilang dalam bentuk Ganesha. Kebetulan kami mesen dapat hadiah Ganesha itu hadiah pernikahan dari Bliwaya Duyase yang di Badung. Beliau datang dalam mimpi saya bahwa Eka, kamu akan saya beri anak kembar. Nah, kemudian seminggunya lagi saya hamil gitu. Saya hamil, Mbok Dek. Kemudian dan tiba-tiba dengan kejadian mimpi itu, dan setelah seminggu itu suami saya didatengin lagi sama Dewa Ganesha bahwa kamu akan saya titipkan anak. Jadi intinya adalah di sini ketika kita sabar, ketika kita banyak memuja beliau dimanapun, beliau memberi pada saat yang tepat dan pada saat kita sudah siap untuk itu. Jadi dan saya pun bertanya apakah karena saya saking sukanya, saking cintanya kepada Dewa Ganesha, jadi anak kedua saya namakan Ganadiaksa. Demikian, Mbok Dek. Wah, luar biasa ya. Mengharukan ini dengan ceritanya Ganesha. Nih, semoga menulari yang lain ya. Saya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman menerapkan kesabaran, latihan kesabaran, atau sharing apapun yang lainnya, silakan. Mungkin kita bacakan pertanyaan di chat box dulu, Mode. Oh iya, silakan Bro Pur dibacakan. Saya Ram, Prof, ada pertanyaan. Ya. Orang sering mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Gimana itu, Prof? Benarkah bahwa kesabaran itu ada batasnya, Prof? Ya, mesti. Sebab kita boleh tahan banyak kali kita lihat Buddha itu selalu jahat, tapi kita sabar. Tetapi ada sesuatu masa bahawa sesuatu perkara itu haruslah kita bertindak. Kalau kita tidak bertindak, maka kesabaran itu akan diibaratkan sebagai satu tanda kelemahan. Kerana kita tidak mempunyai kuasa untuk bertindak. Jadi kita mesti gunakan kebijaksanaan kita untuk lihat apakah tindakan yang patut dibuat. Dan kita haruslah melaksanakan tindakan ini tanpa emosi, tetapi untuk membawa satu kebaikan bukan saja kepada orang itu, tetapi kita juga. Jadi inilah kita harus buat. Kalau kita selalu sesuatu perkara berlaku, tapi kita sabar saja dengan lihat benda itu berlaku tanpa apa-apa tindakan, itu tidak artinya kita sabar. Kita sebenarnya tidak ambil tindakan. So, Dharma itu, kesabaran itu betul baik, tetapi haruslah ikut juga Dharma kita. Dharma kita yang baik. Sesuatu yang berlaku, ular masuk ke dalam rumah kita. Kita tak boleh sabar. Tak apalah, ular masuk, tak apalah. It's okay. Dia datang sekali. So kita kena guna bijaksanaan kita. Tetapi kita tak payah bunuh. Tapi kita cuba bawa dia ke sesuatu tempat yang lebih selamat supaya dia akan dilepaskan dan sebagainya. Jadi inilah tindakan yang kita kena buat kepada sesuatu situasi. Bergantung kepada situasi dan bergantung kepada kebijaksanaan kita. Iya, saya kira. Jadi ada batasan untuk kesabaran kita untuk hal-hal tertentu ya, tidak karena jangan sampai diartikan sebagai sebuah kelemahan. Tetapi batasannya itu juga di kebijaksanaan gitu ya, Prof ya. Betul. Dan kalau sesuatu sedang berlaku dan kita tahu bahawa ini akan bawa kesan kepada masyarakat atau kepada orang lain ataupun kepada kita pada masa depan, maka kita harus ambil tindakan.
Jadi kalau sesuatu berlaku, kita tidak buat apa-apa, kita sabar saja, kesabaran itu akan bawa satu kesan yang lebih buruk di masa depan. Jadi kesabaran itu tidak berarti bahawa kita tidak bertindak. Kesabaran itu berarti bahawa tindakan itu sebenarnya bukan keluar daripada emosi kita, tetapi daripada pemikiran kita yang kita pikirkan masalah itu dan dapatkan solusi yang tepat dan baik supaya masalah itu akan dapat diatasi. Ya, oke, Sairam. Nah, adakah lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Jika tidak, ya Sairam, Bapak. Iya. Makasih, Dek. Yang Ya. tanya. Iya, Pak. Prof. Suresh, saya memahami kebohongan itu adalah bohong dan tidak bohong gitu ya. Tapi di saat Krishna menyarankan Yudhistira untuk berbohong bahwa Aswatthama itu mati, padahal itu gajah, untuk istilahnya Drona itu bisa lemah itu. Apakah itu suatu kebohongan atau tetap adalah bohong bohong, tapi tidak bohong gitu. Artinya di situ berlaku hukum apa istilahnya dalam hal ini. Oke, bilanglah itulah untuk dharma, jadi kebohongan diizinkan juga gitu. Ya, saya ingin juga bertanya sama Prof. Suresh tentang hal itu. Om Sairam. Ya, Prof. Sairam. Jadi dalam peperangan itu Krishna buat Aswatthama ialah gajah. So, tapi nama gajah itu sama dengan nama Dronacarya punya anak. Jadi dia cakap, so dia tidak tipu, dia cakap Aswatthama gajah sudah mati. So dia keluarkan perkataan Aswatthama gajah sudah mati. Jadi dia dengar Aswatthama sudah mati. Jadi dia tak dengar gajah. So artinya bila dia dengar macam itu, dia dapat kesimpulan bahawa anak dia yang meninggal. Tengok-tengok gajah yang meninggal. So sebenarnya banyak perkara seperti ini berlaku di dalam, bukan Krishna buat. Banyak perkara kadang-kadang kita ditipu oleh kerana maya. Maya siapa? Maya juga ialah satu kuasa di dalam Tuhan. Maya Shakti, suami bagi tahu, Maya Shakti juga saya punya Shakti. Jadi kalau seorang ingin ditipukan itu sebab kita harus selalu mempunyai diskriminasi yang kuat dan kepercayaan yang kuat, kerana kita juga akan ditipu. Seperti sekarang, kita ditipu di dalam dunia ini kerana banyak orang fikir bahawa kematian ini tidak akan berlaku kepada kita. Kita akan hidup selama-lamanya. Meditasi esok pun boleh buat. Bilakah kita akan dapat esok pun boleh buat. Hari ini cukup. Bukankah kita ditipu? Apa pasal kita fikir bahawa esok ada? Sebab kita sudah ditipu. Inilah Maya Shakti. Sehingga kan sesuatu berlaku baru kita sedar. Apa ini? So jadi apa yang berlaku oleh kerana Krishna actually melakukannya ataupun buat satu drama, tapi inilah sebenarnya keadaan kita. Kita di setiap hari selalu ditipu, diperdaya hingga kan hari yang akhir sekali kita hidup, kita lihat dan baru kita sedar, banyak masa yang kita buang, kita cari ini, cari itu, satu benda pun saya tak boleh cari. Saya buang banyak masa untuk anak-anak saya, sekarang satu anak pun tak ada bersama dengan saya. Saya fikir rumah besar yang saya hidup ini, saya nak besarkan rumah ini, tetapi ini rumah saya tak boleh ambil bila saya meninggal. So apa pasal saya hidup macam ini, tak ada berti, tak ada makna. Oh Tuhan, berikanlah saya satu lagi peluang untuk hidup. Okey, kita bernafas macam ini dan terus meninggal. So lepas kita meninggal, masa itu kita sudah faham bahawa kita sudah ditipu. Kehidupan ini sudah tipu.
Jadi matlamat kehidupan ialah untuk dapat pencerian, untuk bawa liberation, untuk dapat semua ini. Tetapi apa pasal benda yang begitu kita faham, mengapa realisasi kita tidak merealisasikan itu? Kerana ditipu. So, sama seperti ini, di dalam kehidupan, the yoga, Maya Shakti juga ialah sebenarnya Shakti dia. Jadi untuk selalu fikirkan benda-benda seperti itu pun sudah jadi satu restu Tuhan. Untuk fikirkan, itu sebab Baba cakap, dua perkara yang kita tidak harus lupa ialah mati dengan Tuhan, kematian dan Tuhan. So Tuhan kita, kematian itu ialah yang memberikan kita kesedaran bahawa di dunia ini kita main sedikit lama sahaja, sikit sahaja lama. Sikit sahaja kita hidup, tetapi satu hari kita akan lepas. Jadi dengan bila kita sudah fikir macam itu, ikatan itu tidak ada. So mengapa kita berkaitkan ini kepada Krishna ialah sebab kita faham bahawa ini macam yoga, ini macam maya yoga juga untuk memberikan cerita, untuk memberikan atau melaksanakan cerita itu untuk maju depan. Oke. Ya, Sairam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Jadi berkaitan dengan maya juga ya, ternyata kita sudah tertipu tanpa kita sadari. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita sekarang masuk ke pembahasan Avatar Declaration Day ya, Prof? Tapi adakah kita sudah dengar bagaimana mereka mempraktikkan kesabaran minggu lepas ni? Kita sudah bagi tahu semua orang homework kan? Ya, sudah diseringkan. Ayolah Bapak Ibu berbagi. Minggu ini. Kita sudah. Ya, Saira. Mungkin saya boleh sharing ya. Oke, Ayu. Saya sebenarnya adalah orang yang sangat tidak sabar. Selalu berpikir harus gitu ya. Apalagi kadang kita punya ukuran tersendiri sehingga berharap orang juga memiliki hal yang melakukan hal yang seperti saya lakukan. Tetapi kemudian dari hasil perenungan beberapa tips yang didapat dari saya Rama, saya coba terapkan. Misalnya, saya betul-betul coba mengamati pikiran, terus memperbaiki persepsi, dan itu cukup berhasil. Kemarin ada kejadian. Sebenarnya anak saya akan ujian gitar, tapi ternyata dia lupa, padahal saya sudah bayar gitu. Akhirnya gagal. Biasanya saya akan menegur dia gitu. Tapi kemudian saya akhirnya coba, kalau menurut saya itu benar-benar saya tidak ada reaksi apapun. Jadi dari dalam pun tidak ada reaksi marah, tidak ada reaksi komplain. Saya betul-betul menerima karena menganggap, ya sudah, karena memang itu kejadiannya begitu. Jadi menurut saya ini tes yang sangat bagus sekali untuk semua teori tentang kesabaran itu. Jadi saya coba tetap mengamati pikiran, kalau saya marah, terus kenapa gitu. Kalau saya uang yang saya bayarkan hilang, terus kenapa gitu. Ya udah, karena kan semua itu juga tidak ada yang memang terkesan sia-sia, tapi akhirnya saya berpikir, ya sudah, mungkin baik untuk orang lain seperti itu. Jadi lumayan tuh satu poin saya kemarin agak cukup lega karena akhirnya tidak ada yang mengganjal, betul-betul lepas gitu. Biasanya kan agak dipaksakan ya, sabarnya itu agak dipaksakan. Tapi kemarin karena benar-benar mencoba menjaga jarak dengan pikiran, ya akhirnya bisa begitu sih, Profesor Suresh, Mbak Dek, Sairam. Iya, Sairam. Wah, luar biasa ya Ayu. Prof. Suresh, Ayu bilang merasa dirinya termasuk orang yang tidak sabar, padahal dia sabar sekali. Dibandingkan saya benar-benar mengamatikan Bro Purwanta mengingatkan kita bahwa ada PR tentang kesabaran. Dan saya betul-betul mengalami, saya merasa diri saya tidak lulus, Prof. Jadi hal-hal kecil di rumah ternyata itu menjadi cermin kita sebatas mana sampai di mana tingkat kesabaran kita. Jadi kadang-kadang anak, padahal dia nakal sedikit saja, sampai saya melupakan kebaikannya, saya jadi fokus pada apa salah kecil yang dia buat.
kemajuan yang saya alami adalah ketika saya menyadari bahwa saya salah, lebih cepat dari biasanya. Biasanya saya mengekspresikan marahnya lama, dan kemarin itu tidak terlalu lama, tapi masih marah. Cepat sekali sadar, ya Tuhan, gitu. Maksudnya saya sadar, tapi tidak hilang ininya, masih tetap ada rasa kesalnya gitu. Tapi cepat-cepat karena merasa bersalah, jadi cepat panggil dia, peluk dia lagi. Tapi ya seperti itu. Ada sedikit, cuman tidak hilang. Jadi termasuk kalau disebut tidak sabar itu ya saya mestinya. Ya, nah, udah gitu yang lain lagi, Prof, saya merasa perjuangan yang cukup berat di dalam diri saya ketika misalkan dalam komunitas kita kan seperti di Bali kita banyak ada kerja, jadi saat Prof sudah telepon saya lagi ada di Pura, di mana-mana itu kita bekerja dengan banyak orang. Nah, bagi saya ada banyak hal yang saya bisa handle, maksudnya perkara besar, masalah besar kita buat jadi kecil, masalah kecil kita hilangkan, jadi seperti kata Prof Suresh. Tetapi saya masih terganggu ketika orang lain membesar-besarkan masalah. Harusnya masalah besar itu buat jadi kecil, yang kecil jadi hilang. Tetapi orang lain tidak seperti itu. Nah, melihat orang lain tidak begitu, ada rasa dalam hati saya terganggu gitu. Jadi saya merasa tidak sabar di situ. Mungkin saya bisa membuat masalah besar jadi kecil atau kecil jadi hilang, tetapi saya tidak bisa sabar ketika menghadapi orang lain yang memperbesar-besarkan masalah gitu. Jadi belum berhasil melihat gitu, Prof. Ya. Clear Kak, Prof, saya jelasin. Saya jelas. Tetapi yang kita mesti faham bahawa oleh kerana kita sudah faham kebenaran ini, tidak artinya bahawa orang lain harus faham. Sebenarnya orang yang membesarkan isu ialah orang yang sebenarnya memerlukan bantuan. Kerana dialah seorang yang mau perhatian yang lebih. Dialah yang mau membesarkan isu kerana dia nak mementingkan diri dia. Jadi orang seperti ini ialah seorang yang memerlukan bantuan kita untuk dapat ceria, untuk dapat bantuan kasih sayang dan sebagainya. Ini ialah sama seperti budak kecil. Kalau kita lihat, bila dia jatuh kan, bukan sakit pun, tapi oleh kerana dia jatuh, dia lihat kepada semua orang tengok, dia menangis terus. So, bila dia menangis, orang ramai akan tengok, oh jangan Nana, jangan, ini kecil saja sayang, jangan menangis sayang, jangan menangis. Okey, ini bukankah budak itu membesarkan kecil benda yang kecil? So, itu ialah psikologi dia. Jadi bila dia sudah jadi besar, mengapakah dia membesarkan ialah untuk dapat perhatian daripada semua. Jadi dia memerlukan bantuan. So kita tidak harus lihat kepada apa yang dia buat, tetapi lihat balik daripada apa yang dia sedang fikirkan. Apakah punca tu? Jadi bila kita lihat punca daripada mengapa dia melaksanakan sesuatu, maka kita akan faham. Itu sebab Baba cakap first understanding then adjustment. So kita sudah understand dia, oh dia ni, ialah saya faham, dia ni memerlukan perhatian, dia memerlukan ini, itu sebab dia membesarkan. Sekali kita sudah faham, lebih banyak lagi sayangkan kepada dia, kerana dia memerlukan lebih banyak daripada kita. Sebab kita yang tahu besar-besar tu, kita tak apalah, tak kisahlah, tidak apalah, tidak apa. Itu menunjukkan bahawa kita sudah matang. Tetapi bukan semua buah atas pokok matang. Ada pokok yang ada buah itu hijau, ada buah itu kuning. Jadi kalau hijau itu terlalu hijaulah yang memerlukan perhatian, tengok saya dan sebagainya. Tapi itu kuning itu tak kisah, dia akan satu hari pun akan jatuh daripada pokok itu. Ya. Jadi mesti berlatih lagi nih, Prof. Ya. Karena saya mengamati hati saya tidak damai melihat orang seperti itu. Jadi sadar untuk memperbaiki diri, untuk ya tetaplah berdamai, dan justru mesti kasihan gitu. Cuman ya. Terasa
So, jadi inilah cara bagaimana kita dapat banyak hati kita banyak senang. Bila kita masuk rumah, kita lihat ibu mertua, kita dia banyak bising dan sebagainya. Dia berbising kerana dia bukan mau buat bising, kerana dia mau perhatian. Orang semua keluar daripada rumah, malam-malam datang, cuma orang tak tanya pada saya siapa ini. Jadi dia buat bising. Oleh kerana dia buat bising, dia akan dapat perhatian. Dan oleh kerana dia dapat perhatian, maka dia senang. Jadi inilah dia punya cara bagaimana dia boleh dapat perhatian. So itu bukan artinya bahawa orang tua atau ibu mertua tak bagus ke orang tak bagus. Itu bukan macam tu. Tetapi orang yang lebih matang haruslah faham bahawa segala manusia memerlukan benda-benda seperti ini. Jadi kita sabar sahaja, tak kisah. Actually sebenarnya bila kita lihat kesabaran, dulu kan, bila kita pergi, sekarang suami berada bersama kita, dia bagi mantra semua. Dulu siapa-siapa ingin dapatkan mantra, dia kena pergi guru-guru di Himalaya, dia kena cari guru itu. Oh guru, saya sudah datang, bolehkah saya dapatkan mantra? Dia cakap boleh, tetapi 1-2 bulan you kena buat kerja. Jadi dia kena buat kerja yang remeh, dia kena cuci lembu, dia kena buat banyak perkara. So budak yang gemuk itu menjadi kecil, kurang. Dia datang untuk mantra saja tapi buat kerja banyak. Sampai satu hari dia datang balik, suami saya datang hanya untuk dapatkan mantra tapi saya terus buat kerja ini. Saya tak boleh tahan macam ini. Bilakah? Tak apa. Bila dia dengar macam itu, dia terus bagi dia lagi banyak kerja. Sehingga kan dia dapat buat tanpa dia tidak mengadu. Langsung dia tidak mengadu. Bila dia tidak mengadu, dan satu hari dia panggil budak itu. Budak itu tak tanya pasal mantra, tapi dia panggil itu budak, dia akan bisik kepada telinga dia akan bagi mantra itu. Tapi masa itu budak itu tidak mengadu. So apa pasal? Sebab dia tahu sudah jadi matang. Dia ready for prayer. Macam inilah, kesabaran ini ialah merupakan satu cara bagaimana di dalam segala kesusahan, kalau kita bersabar, satu hari kita akan dapatkan ilham ataupun restu Tuhan. Inilah indikator. Kesabaran ialah indikator spiritual. Iya. Oke, Prof. Suresh, terima kasih banyak. Ini ada Sister Ilo, raise hand, silakan Mbak Lo. Saya yang tanya. Oke. Sister jadi brother. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Bicara kesabaran ini, saya jadi teringat, kebetulan ini dialami oleh satu tim kita menghadapi beberapa hujatan terhadap begawan. Jadi kami di Bali ini sedang menghadapi banyak sekali hujatan-hujatan tentang begawan. Nah, kami di tim ini jadi bingung nih. Kita harus bersabar terus dihujat atau kita coba melakukan perlawanan dengan cara tadi. Kita tetap bersandar pada cinta kasih begitu. Ya, karena betul. Sudah demikian seringnya kita dihujat. Begitu, Prof. Kira-kira bagaimana sikap kita? Terima kasih, saya Ram. So sikap kita mesti ambil dua. Satu ialah apabila seorang yang cakap sesuatu mungkin akan cakap tidak dengan fakta, tetapi mungkin secara persepsi itu, kita mesti tindak balik dengan dua sahaja. Jadi tulis satu surat mengatakan bahawa kita ingin datang untuk memberikan penjelasan. So bolehkah you dengar penjelasan kita dalam 30 minit? Senaraikan soalan-soalan yang telah pun dikemukakan, bawakan bukti-bukti yang tertentu, duduk bersama dengan mereka, cakaplah tanpa emosi dan terangkan segala ini dengan begitu baik sekali. Itu satu tindakan satu. Kedua pula, masa kita buat segala persiapan dan sebagainya, kita juga harus buat meditasi dan kita terus hantar cahaya kepada mereka. Kerana di dalam segala halangan-halangan dan cabaran-cabaran, halangan dan cabaran-cabaran muncul di depan kita,
untuk juga mengajar kita sesuatu yang mungkin kita belum belajar lagi. So, because Baba cakap reflection, reaction, resound. So, segala apa yang berlaku di depan mata kita ialah masa sudah tiba untuk lihat sesuatu mungkin daripada satu perspektif yang lain. So, bila kita lihat perspektif itu dengan mata yang sama, dapat solusi itu mungkin kita tidak akan dapat. So inilah dua aspek yang kita harus tekan supaya kita menjadi pendekatan kita akan menjadi lebih daripada pendekatan yang selalu kita buat. Oke. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita. Ya. Sairam. Ya. Sairam, Ya. Prof. Ya, Sairam. Sairam. Ya, Sairam bro, silakan. Untuk hal yang sama nih, yang mungkin sama Pak Eka tadi. Saya tadinya juga berpikir bagaimana kita mengcounter apa segala sesuatu, tapi lama-kelamaan saya entah itu satu kesadaran atau gimana ya. Jadi Baba aja dulu dibilang ya dajal apa segala, beliau kasih tahu Islam, ngapain kamu mesti merespon apa segala sesuatu yang ada. Akhirnya saya lama-kelamaan berpikir, apakah benar pemikiran saya? Saya tidak bereaksi dan tidak, selama ini saya memang selalu di grup itu merespon apa segala, tapi lama-kelamaan apa guna buat saya untuk menjelaskan sesuatu yang sisi begawan mereka nggak ngerti gitu, sehingga saya kembali ke dalam diri, merespon di dalam diri bahwa segala sesuatu mungkin ini suatu proses sebagai sai bakta dalam ujian-ujian tertentu, mungkin ada hal yang membuat reaksi kita berlebihan atau kita kembali ke dalam diri kita untuk memahami diri. Akhirnya saya sekarang ini bersikap seperti itu. Apakah itu salah, Prof? Terima kasih, Om Sairam. Itu macam mana ini boleh menjadi salah? Saya rasa ini adalah satu persepsi yang baik kan, untuk bukan saja untuk diri kita menjadi seorang yang lebih sabar, tapi kita juga dapat meningkatkan kesedaran supaya kita boleh dapat mengatasi masalah. Satu pendekatan yang baik sekali. Mengapa ini boleh jadi salah? Ya, jadi justru bagus ya, Prof ya. Kita tidak memperbesar-besar masalah. Ya. Oke. Prof. Ya. Sairam, bro. Sairam, Prof. Ya. Prof, ini saya mau tanya, kalau di tempat kerja ya, ini kan kadang-kadang di tempat kerja itu. Si 1 minute, satu idea baru saya ingat. Bila kita masuk bilik peperiksaan mathematics, okay, 50 soalan, budak itu duduk. Kalau dia sudah belajar dan faham, maka dengan senang sahaja dia boleh jawab soalan 50 tu dan dia akan skor. Tapi kalau dia tak sedia, tak belajar, jadi di dalam soalan 10 dia sudah stuck, dia tak boleh jawab. So bila dia tak boleh jawab, dia jadi stres, so apa pasal you tak boleh jawab? Sebab you tak tahu. Mengapa you tidak tahu? Sebab belajar. Jadi artinya di dalam bilik peperiksaan pun, kalau kita tahu jawapan, kita boleh jawab senang. Kalau kita tidak tahu jawapan, maka kita stres. So di dalam luar, bila dua peperiksaan, siapa-siapa yang memberikan kita cabaran, siapa yang selalu tegur kita, selalu yang buat apa-apa, mereka ini ialah kertas peperiksaan depan kita. Kertas peperiksaan yang Tuhan akan beri kepada kita, bukan secara kertas, ialah di dalam situasi-situasi, secara orang, secara keadaan dan sebagainya. Inilah memberikan kita satu pengalaman yang sama. Ini adalah examination kita. Jadi untuk mengatasi masalah peperiksaan itu, ujian itu, dugaan itu, kita harus faham dan tahu bahawa sebenarnya kita kena rujuk balik apa yang Baba ajar kepada kita.
Inilah cara bagaimana kita, saya ialah seorang manusia, saya tidak akan, the anxiety thoughts cannot come, I cannot go to the past, I cannot go to the future, I'm in the present. So, di dalam semua manusia pun ada Tuhan, jadi saya haruslah hormat pada Tuhan. Walaupun dia buat kepada saya akan juga terus kasih sayang, terus beri kebenaran, cakap dengan betul. Jadi, kita ada prinsip kita jangan lari daripada prinsip kita di dalam ujian peperiksaan seperti itu. Kita selalu fikir bahawa masalah yang kita ada itu pun satu ujian juga. Dan untuk mengatasi ujian itu, untuk faham tentang diri kita, itu sebab ujian itu berada bersama kita. Jadi dengan kesabaran, bila kita mengatasi masalah itu, maka kita boleh habiskan semua soalan. 50 soalan sudah habis, kita dapat liberation atau pencerian bila kita meninggal, itu saja. Oh lama, okey, paper, time's up, sudah masa, okey, letak kertas, cikgu, guru, saya belum habis lagi, berapa soalan you ada? Lagi 15 soalan, tapa masa sudah tiba, so bila you letak itu pen di bawah, masa sudah tiba artinya sudah meninggal. Jadi ada berapa soalan? 15, masa tak ada, jadi baliklah, kita balik lagi untuk habiskan. Masalah kita sebab masa sudah habis, jadi kita balik lagi. Iya. Ya, saya Iram, Prof. Sures, terima kasih melengkapi penjelasan yang tadi ya, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Nah, Bro Uzli, silakan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Silakan, Bro. Ya. Saya Iram, Prof. Ini ujian kesabaran itu memang kita jumpain setiap hari ya, setiap keadaan. Tapi sering sekali seperti di tempat kerja ya. Ini contoh di tempat kerja itu kalau kita mengatasi satu masalah di katakanlah bawahan kita itu tidak disiplin gitu, Prof. Itu kadang-kadang dengan kita memberitahukan dengan baik-baik, dengan penuh dengan kesabaran, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk demi kedisiplinan untuk memperbaiki keadaan, saya sering mempraktekkan dengan sedikit bahasa tubuh saya itu saya ungkapkan dengan wajah agak marah gitu, tapi dengan menegur kesalahan itu supaya memperbaiki. Jadi saya berusaha untuk bagaimana di dalam hati ini jangan terbawa rasa emosi marah, tapi dari action saya itu di luar itu untuk demi memperbaiki keadaan itu, apakah salah juga, Prof? Apakah itu bisa diizinkan? Ya, di dalam keadaan pejabat macam itu, kita ingin juga bawa perubahan kepada pekerja-pekerja kita. Dan kalau mereka menunjukkan kelemahan ataupun kesalahan di dalam satu tempat, maka tugas kita, dharma kita ialah juga untuk buat pembetulan. Bila 1, 2, 3 kali kita cakap dia tak dengar, mungkin cara kita cakap itu kita kena tukar. 1. 2 pula, mungkin kita cakap dengan satu kesedaran yang lemah, rendah. Jadi yang penting sekali, kita kena meningkatkan kesedaran supaya apa yang kita cakap boleh dia faham. Banyak perkara selalu kita mesti faham, kesedaran ialah macam pistol. Apa yang kita cakap ialah perkataan. Pistol, perkataan itu bulat, peluru itu haruslah masuk ke dalam pistol supaya kita boleh tembak kepada sasarannya. Tetapi apabila kita punya fikiran ataupun kesedaran kurang, maka apa yang kita cakap, kita fikir kita sudah cakap, tapi dia tidak dengar dengan secara bagaimana dia harus dengar. So kita boleh cakap, saya sudah cakap 10 kali, saya sudah cakap 20 kali. Tapi macam anak juga, bila dalam rumah pun, ibu pun tahu, bapa pun tahu, banyak kali kita cakap, dia tak ada dengar. Sebab dia cara ibu bapa itu cakap mungkin tidak betul ataupun tidak tepat, dan dia cakap dengan cara apa yang dia tahu cakap. Mahatma Gandhi pun bila dia budak kecil, satu hari bila ibu dia akan puasa dan hanya akan
makan selepas dengar satu bunyi daripada bunga burung. Ya, so itu budak buat bunyi bunga burung itu supaya ibu itu akan makan. Dia sayang pada ibu, jadi dia buat macam tu. Tapi ibu tu sudah jumpa itu anak dia, dia panggil, dia berkasih satu tempar, isn't it? Slap is tampar. Ya, tampar. Itu sekali tampar, dan daripada hari itu dia buat satu resolusi bahawa dia tidak akan cakap salah ataupun selalu cakap benar. So Atma yang biasa itu tukar menjadi Mahatma kerana tampar ibu. So apa pasal dia tampar, dia sudah fikir macam tu kerana dia jarang nampak ibu itu marah. Ibu itu begitu halim, begitu baik, jadi tiba-tiba satu hari dia nampak kemarahan ibu itu sampai tampar, dia sudah shock. So banyak kali kita pun tampar anak kita. Sudah jadi Mahatma sekarang. Tengok. So actually begitu banyak kita tampar, dia bukan menjadi, dia seharusnya tak jadi Mahatma, dia sudah menjadi Paramatma. Begitu banyak sekali sudah tampar, mesti jadi Paramatma. Jadi mengapakah tampar itu sama tapi daripada ibu yang lain. So perbezaan ibu ialah daripada secara kesedaran. Jadi bila kita lepaskan peluru daripada tahap kesedaran yang tinggi, impact dia tu berlainan. Jadi selalu saya dengar, apa pasal dia ni? So saya harus menukarkan diri saya supaya apabila saya cakap sesuatu itu, dia dapat faham. So kesedaran orang itu haruslah kita buka. So sebagai dalam organisasi dan sebagainya, kita harus selalu ambil peluang untuk menukar kesedaran mereka. So inilah menjadi satu peluang kepada kita, dan haruslah kita bawa dalam meditasi orang itu, dalam meditasi kita, supaya bila kita antar cahaya dan sebagainya, dia kesedaran itu akan tukar. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Terima kasih, Prof. Jadi boleh sekali-sekali tampar ya, marah. Based on love. Ya, caranya harus dirubah, Prof ya. Yang paling penting kita jangan terbawa emosi marahnya. Iya. Untuk tujuan mentransformasi. Ya. Nah, oke, sekarang ada lagi kan Bapak Ibu? Atau bisa masuk ke materi? Ini sudah 9 o'clock in Bali. Oke, kita boleh ke topik yang ada pertanyaan di chat, Made. Oh, ada pertanyaan di chat? Oke, Bro Pur, silakan. Ya, ini dari Sister Eka, Prof. Saya bacakan ya, Prof. Ya. Bagaimana bisa menjaga terus kesabaran kita, apalagi saat kita berada pada tugas pelayanan umum. Kita sudah menerapkan kesabaran, menjalankan keramahan. Tapi sekali lagi masih perlu berlatih banyak kesabaran, karena tentunya pada saat itu kita bertemu banyak orang yang seringkali membuat kesabaran kita menipis. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap sabar, Prof? Ya, jadi kalau kita meningkatkan kesabaran, satu cara ialah adakah kita betul-betul buat meditasi? Adakah kita meditasi itu menjadi lebih dalam dan lebih berkualiti? Adakah kita sedang membesarkan atau melapangkan fikiran kita? Jadi kita kena buat usaha ini supaya kita dapat membesarkan atau melapangkan fikiran, supaya kita dapat menanggung masalah pada tiap-tiap hari. Especially frontline desk, dia cakap pelayanan umum itu. Kerana bila kita sudah ada frontline pelayanan, artinya kita mesti dapat orang yang mengadu. Ini macam jadi askar. Bila kita pergi nak perang, saya tak mau. Apa pasal? Orang tembak. Saya pergi depan orang tembak, saya tak maulah.
Tak boleh, kerana kita sudah, artinya kita sudah depan-depan. Mesti kita dapat. Jadi artinya kita haruslah meningkatkan apa tu? Meditasi, prayers, kita kena buat doa, kita kena buat 9 code of conduct. Jadi bila kita sudah dapat menahan, kita sudah dapat meningkatkan, baru kita boleh dapat menahan cabaran yang datang tiap-tiap hari. Tugas orang itu ialah untuk mengadu. Ini kita tidak, macam doktor. Macam ada seorang ibu panggil anak dia, anak bangunlah anak bangunlah. Tak mau, saya tak mau. Bangunlah anak, mesti pergi sekolah. Tak apa, saya tak mau pergi. Tak apa, bangunlah. Sudah 6:30, kena bangun. You kena pergi sekolah. Kalau you tak pergi sekolah macam mana? Bukankah you seorang guru besar? itu anak seorang guru besar tak mau pergi ke sekolah kerana di sekolah itu banyak masalah. Jadi dia tak mau. Jadi sebagai ibu dia pergilah. So artinya bila seorang guru pergi ke sekolah mesti ada masalah, mesti. Guru hospital, doktor pergi. Apa pasal dia tak mau pergi? Saya selalu pesakit datang selalu mengadu pada saya sakit, saya tak maulah. You seorang doktor, you mesti dapat pesakit yang sakit. Iyalah, tapi hari-hari sakit macam mana? Seorang doktor lah mestilah dapat meningkatkan kesabaran kerana tugas dia ialah untuk mengatasi masalah. So sama seperti itu, bila kita sudah duduk depan-depan kerana dapat pelayanan umum, haruslah kita buat sadhana kita. Kalau kita tidak buat sadhana kita, tiap-tiap hari kita akan dapat mereka di luar akan meresap tenaga kita. Jadi bila lama kelamaan kita akan menjadi stres, kita tidak senang hati, tidur pun sudah efek, makan pun tak. So jadi artinya lama kelamaan kita akan jadi sakit. Oke, saya kira ini Sis Eka yang bertanya pasti sudah jelas ya apa yang Prof. Suresh sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana ini, Prof? Boleh kita lanjut material. Oke. Nah, Blisadi, silakan. Kita lanjut ke materi. Avatar Declaration Day 2021. Ya. Nah, boleh diperbesar? Bisa Sudah kok, sudah besar. Sudah maksimal. Ya. Oke. Terima kasih. Saya bacakan. Keyakinan dan kepasrahan bagian pertama. Keyakinan yang penuh adalah hal terpenting jika engkau ingin mengalami keilahian. Janganlah ada sedikit pun keraguan. Orang yang hidup tanpa keyakinan kepada Tuhan adalah seperti mayat yang tidak bernyawa. Aku akan menceritakan sebuah kisah untuk menggambarkan kekuatan dari keyakinan. Seorang anak laki-laki biasa pergi dari desanya ke sekolah yang berada di kota terdekat. Dia harus menyeberangi hutan dalam perjalanan ke kota. Biasanya dia akan pulang sebelum matahari terbenam. Suatu hari, kebetulan dia baru bisa meninggalkan sekolah pada sore hari dan sudah mulai gelap. Anak itu takut berjalan melalui hutan dalam kegelapan dan memberitahu ibunya bahwa dia takut berjalan di malam hari tanpa ditemani. Ibunya berkata, "Mengapa engkau takut? Kapanpun engkau membutuhkan teman, berteriaklah dengan keras. Panggillah saudaramu, dia akan membantumu." Anak laki-laki itu bertanya kepada ibunya, "Siapa saudara laki-lakiku?" Sang ibu menjawab, "Dia tidak lain adalah Sri Krishna. Tuhan adalah ibu, ayah, guru, saudara, kerabat, teman, dan semuanya. Setiap kali engkau dalam kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuannya." Bocah itu memiliki keyakinan penuh pada kata-kata ibunya. Boleh lanjut ke part 2, Blisadi? Ya, boleh. Karena ini satu cerita biar utuh. Nah,
Suatu hari anak laki-laki itu pulang dari sekolah larut malam dalam kegelapan. Dia berteriak, "Anak Krishna, saudaraku Krishna." Setelah beberapa saat Krishna muncul di hadapan anak laki-laki itu dalam wujud seorang anak laki-laki dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu takut ketika aku di sini? Aku akan mengantarmu pulang." Dia menemani bocah itu sampai di pinggiran desa dan kemudian menghilang. Anak laki-laki itu memberitahu ibunya bagaimana saudara lelaki itu membantunya, sesuai dengan yang dikatakan oleh ibunya. Sang ibu berkata, "Dia tidak hanya membantumu, tetapi semua orang yang mencari bantuannya." Nah, sejak saat itu, anak laki-laki itu biasa memanggil saudaranya setiap kali dia membutuhkan bantuannya. Dan Krishna tidak pernah gagal untuk membantunya. Perlahan anak laki-laki itu mengumpulkan keberanian. Nah, ketika engkau memiliki keyakinan penuh, Tuhan pasti akan membantumu dan membuatmu tidak takut. Orang yang yakin kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, tetapi mereka yang tidak memiliki keyakinan akan menderita. Sairam. Jadi apakah kesimpulan yang kita, kalau kita baca cerita ini, apakah yang kita boleh faham? Ya, Sairam, Bapak Ibu, mungkin dapat mengambil hikmah dari cerita tadi. Silakan berbagi. Sairam, Bro Pur. Ya, Sairam, Ode, ini kalau saya melihat, mendengarkan cerita tadi itu, yang saya simak adalah kita harus punya keyakinan penuh gitu ya. Tapi saya sebenarnya ada pertanyaan ini. Gimana kita bisa selalu punya keyakinan yang penuh ya, Prof ya? Jadi apa dia punya soalan? Saya, Prof. Ini moderator boleh bertanya juga ya, Prof ya? Boleh. Ya, tadi setelah mendengar cerita tadi, itu kan anak kecil itu punya keyakinan yang begitu bulat kepada Krishna ya, Prof ya. Ya. Saya dalam praktek sehari-hari itu tidak selalu punya keyakinan yang kuat seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa punya keyakinan seperti anak tadi ya, Prof. Punya selalu keyakinan yang bulat yang 100%. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya nih kita tidak punya keyakinan yang bulat, apakah artinya kita tidak bisa mendapatkan karunia seperti anak tadi itu, Prof? Ya, sebab soalan pertama ialah bagaimanakah kita boleh dapat meningkatkan keyakinan macam anak. So, anak kita sebenarnya bila dia merangkak, dia tidak tahu jalan, kan ibu cakap, saling jalan-jalan, okey, datang kepada saya. So, dia lihat muka ibu, dia tak boleh jalan tapi dia bangun dan dia akan ambil satu langkah ke depan hanya kerana dia faham dan tahu bahawa dia akan dapat ditangkap oleh ibu bila dia jatuh. Jadi inilah cara bagaimana seorang anak mendapatkan keyakinan kerana dia faham bahawa bila dia jatuh, ibu dia akan tangkap dia. So, di dalam kita punya spirituality, banyak sekali bila anak itu sudah menjadi dewasa, dunia sudah mengajar banyak benda yang tidak betul. Itu yang sudah tahu, anak yang kecil itu sudah faham dan tahu bahawa kepercayaan itu penting. Tetapi bila kita sudah jadi dewasa, dunia mengajar kita bahawa keyakinan itu sebenarnya kita tidak boleh buat macam itu, kita tak boleh percaya sampai itu dan sebagainya, maka kita kurangkan kebolehan kita untuk percaya kepada sesuatu. So kita kena balik kepada benda ini. So macam mana kita boleh buat demikian ialah bila kita buat meditasi ke ataupun buat dalam sewah ke dan banyak perkara kita sedang buat ataupun buat, kita akan dapatkan dengan sengaja tidak sengaja kita boleh dapat faham, dapat sedar bantuan yang kita dapat. So bila kita dapat bantuan di dalam sewah itu, kita fikir macam mana ini bantuan sudah berlaku, macam mana itu duit sudah datang
datang, macam mana itu makanan, bekalan makanan sudah datang. Kita lihat kepada sewa yang kita buat, banyak perkara tanpa kita rancang berlaku. So dengan ini kita haruslah didik dan pupuk kepada kepercayaan. Bila mereka sudah faham bahawa boleh percaya kepada sesuatu, maka mereka akan bergantung kepada kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu akan memberikan mereka banyak potensi untuk keluar daripada batasan itu. Sekarang kita tidak keluar daripada batasan kerana we are too comfortable. Artinya kita banyak selesa dengan apa yang kita buat. So dengan itu kita tidak akan dapat menambahkan tidak akan dapat lihat, kita tidak akan menambahkan ataupun meningkatkan kesedaran dan sebagainya. So ini adalah satu kelemahan sebenarnya. So sekarang Bapa, oleh kerana kelemahan inilah Tuhan ambil avatar seperti Bhagawan Baba datang bersama kita, menunjukkan banyak benda, menunjukkan banyak miracle dan sebagainya, supaya kita dapat pulang balik kepada kepercayaan asal kita, anak kita. Dan kita lihat muka pada ibu, kita percaya sangat, kita boleh lompat dan sebagainya. So kita kena pulang balik. Jadi untuk pulang kita balik kepada kepercayaan asal, Bhagawan Baba wujud. So kita haruslah pegang kepada tangan Baba dan cuba buat benda-benda yang boleh keluar daripada batasan kita, batasan yang dibuat. So dengan ini barulah saja kita boleh dapat mempertingkatkan lagi kepercayaan. Saya Prof. Jadi kita mesti kembali murni seperti anak kecil yang percaya penuh pada orang tuanya, kayak gitu ya, Prof. Ya, dalam Christianity dia cakap dalam Jesus Bible, the gates of heaven is open for those who are childlike. Pintu gerbang surga dibuka hanya apabila seorang itu boleh dapatkan mindah seperti bayi. Bayi artinya innocent. So itu tidak artinya bahawa semua bayi akan dapat syurga. Tidak. Bila kita hidup, kita mestilah akhirnya menjadi seperti seorang bayi yang dengan penuh innocent, ketulinan, kita boleh masuk. Jadi ketulinan, lebih tulen, lebih kita percaya. Ini dia. Dia punya rahsia sini ialah purity, kita cakap purity kan. So bila kita lebih purity, kita akan lebih percaya. Jadi kalau kita buat macam, kalau kita itu terdapat, ini terdapat, itu terdapat, kalau kita buat macam tu, memang kita tak boleh dapat. Ada seorang bomo di kampung, kerana kampung itu kemarau, tidak ada banyak matahari sangat kuat, hujan tak turun. So dia jemput semua anak, semua datang untuk berdoa di kampung itu. Bomo itu cakap semua datang kerana kita berdoa bersama-sama untuk bawa hujan. Tapi hanya satu budak saja yang datang ambil payung. Jadi dia cakap, tengok itu budak ambil payung kerana dia percaya bahawa hari ini mesti hujan, so dia bawa payung. You orang semua datang tak ambil payung. Ya. Ya, dan anak itu kan yang mengorbankan bonekanya itu ya, Prof ya, kalau di kelas verifikasi. Ya. Betul. Ya, jadi yang terpenting pengorbanannya bukan nilai mahal barangnya, tapi kemurnian hatinya. Ya. Nah, jadi kita mesti belajar kembali murni seperti anak kecil. Ini Bro Purwanto itu pure kan pure, udah murni, Prof. Pure. Panggilan Bro Pure. His name is Bro Pure. Oh, Bro Pure. Because he is very pure. Oh, very pure. Yang pertanyaan kedua tadi, Prof, kalau misalnya saat ini kita belum memiliki keyakinan yang bulat, apakah artinya kita tidak akan mendapat karunia atau mujizat seperti tadi ya, Prof? Karena saya pernah mendengar juga cerita di Puttaparthi, itu kan banyak orang yang sakit dan suami membangun rumah sakit ya, Prof. Padahal sebenarnya suami kan bisa saja menyembuhkan orang itu dengan memberikan mujizat ya, Prof ya. Nah, kemudian suami menjawab, kalau bakti seorang bakta itu seperti cahaya laser, maka dia tidak membutuhkan rumah sakit, dia akan mendapatkan mujizat dari suami. Tetapi kalau keyakinan itu tidak begitu kuat, belum begitu bulat, maka dia harus mendapatkan pengobatan dari rumah sakit. Nah, gimana itu, Prof?
Okey, macam gym. Kalau kita nak pergi gym, nak dapatkan six pack. Okay, six pack gym, muscle semua kuat dan sebagainya. Kalau kita masuk ke gym, kita lihat kepada mesin, kita lawat tiap-tiap satu mesin, tengok mesin dan balik. Itu six pack 10 tahun pun tak akan jadi. Kita harus menggunakan mesin itu. Tiap-tiap satu mesin, kita harus praktis, kita beri latihan, dan satu hari kita akan dapatkan muscle kita, otot kita, six pack kita. Sama seperti itu, untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih, kita harus melibatkan diri kita di dalam kerja-kerja organisasi, buat sewa-sewa yang begitu banyak, supaya kita boleh dapat menghayati kekuatan guru kita ataupun kekuatan suami kita di dalam pelaksanaan sewa kita. Di banyak pengalaman. Oh tu tak ada makanan tak cukup, tiba-tiba ada makanan datang. Ui, nasib baik, kita cakap nasib baik you bawa itu makanan tau. Dan tengok-tengok kita lihat orang itu begitu banyak. Kita bawa makanan kecil tapi cukup juga. Macam mana itu boleh cakap boleh cukup? So semua akan diaturkan. Kita lihat dalam pengalaman kita. Banyak benda yang kita plan, tetapi semua diaturkan dengan begitu baik sekali, menunjukkan kita dapat yakinan. Daripada situlah kita dapat keyakinan sikit demi sikit bahawa segala perbuatan dan pelaksanaan itu bukan datang daripada kita, tapi sebenarnya ialah Tuhan. Nah, jadi inilah cara bagaimana kita boleh dapat meningkatkan keyakinan sedikit demi sedikit. Akan capai satu tahap di mana kita semua pun bagawan, semua pun suami, semua macam tu. Sehingga kan itu fikiran pun akan menjadi macam semua akan dipengaruhi oleh suami. Macam tu. Jadi kita sebenarnya haruslah hilang identiti kita dan ambil identiti Tuhan. Macam itu. Kita kena merancangkan hidupan kita supaya kita boleh dapat nikmati apa arti itu sebenarnya spiritual, kehidupan spiritual. Ya, oke, Bro Pur, sudah terjawab ya? Ya, sudah Mode. Makasih Prof. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang lain yang mau berkomentar tentang tadi milik keyakinan bagian pertama dari pembahasan Avatar Declaration Day ini, silakan. Yang mau berkomentar atau bertanya? Atau berbagi pengalaman. Iya, iya. Saya Mungkin saya kan pernah dengar cerita tentang bakti seperti anak kucing dan anak monyet. Ya, ya. Ya, kalau anak kucing pasrah 100% dengan ibunya, tapi kalau anak monyet dia harus berusaha untuk menempel ya, melekatkan diri pada ibunya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, jadi kucing itu ibu kucing itu akan gigit dekat dengan leher dia dan akan ambil. Itu satu cara bahawa semua kita bergantung kepada suami dan semua kita bergantung kepada Tuhan ataupun suami. Ada lagi satu cara macam monyet, kita kena pegang kepada ibu kita. So kepercayaan kita ada dua jenis. Satu ialah apapun tak kisah, saya tahu Tuhan akan jaga. Itu satu cara. Kedua pula, kita tahu bahawa ada Tuhan, jadi kita pegang kepada Tuhan. Dan oleh kerana itu, kita buat. Jadi dua-dua bergantung kepada personality kita. Jadi lebih senang kalau kita dapat tahu bahawa semua apa yang berlaku ialah kehendak Tuhan. Dan ini semua akan berlaku dan saya tahu di dalam apa-apa keadaan, dialah macam kucing akan ambil saya. Itu ialah satu metafor, satu pendekatan, perumpamaan yang kita kena ikut. Ya, jadi nggak ada yang lebih bagus, mana lebih bagus itu nggak ada ya, sama aja ya, Prof. Ya, di dalam segala kita harus faham bahawa kucing itu akan ambil anak kucing itu, tidak ada masalah. Dan apabila kita sudah faham itu, satu lagi ialah kita juga harus ambil kesempatan untuk selalu ingat Tuhan dan pegang kepada Tuhan melalui mantra, dengan bhajan, dengan baca dan sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Dia dan supaya
dia akan tukar menjadi kucing untuk ambil kita daripada segala masalah kita. Tetapi kita kena buat macam-macam. Jadi dua ini kita tidak boleh cakap inikah itu, tapi dua-dua ialah satu dalam proses. Satu ialah dua-dua aspek pendekatan ini ialah proses. Prof, apakah dengan menjadi seperti kucing itu, anak kucing berarti kita pasif ya dok? Di mana letak usaha kita? Oh, ya, God already give us ya. Usaha ya, kita ialah orang kita faham bahawa usaha itu mesti kita buat. Jadi sebenarnya usaha kita untuk bersama-sama dengan satsang ini kita kena buat. Usaha nak pergi kerja itu kita kena buat. Tetapi di dalam kerja itu segala apabila kita buat kita kena buat, tetapi akhirnya kita hari ini saya sudah habis buat apa-apa yang saya harus buat, tapi segala keputusan saya terserah kepada I surrender to you. Itu saja. Saya tidak kisah. Jadi macam mana kita faham adakah kita kucing? Satu senang saja. Bila kita ada bimbang, maka itu artinya kita tidak surrender. Itu saja. Bila kita bimbang, itu artinya kita tidak menyerah. Itu senang saja. Oh, I surrender, you know. I surrender everything to suami. Saya surrender semua kepada suami. Tetapi, habis artinya bila you sudah letak itu perkataan tetapi, artinya tak serah, you don't surrender. I gave A. Prof, I gave everything to suami, you know. But, at the moment you put, kita letak perkataan itu, but artinya terserah. Kita selalu macam itu. Saya okey, saya buat. Tapi kita penyakit kita ialah tetapi ISIS. You know what is tetapi ISIS? Penyakit tetapi ISIS apabila kita sebut tetapi. Di banyak kita ada tetapi ISIS. Tetapi ISIS. Penyakit tetapi ISIS. Jadi kita mesti sembuhkan tetapi ISIS ini ya. Ya. Banyak perkara. Jadi just surrender itu saja. Perkara sesuatu baik akan berlaku. Ada keyakinan bahawa sesuatu akan berlaku. Baik akan berlaku. Biar macam. So, seorang bakta tidak harus risau pasal besok. Itu penting. Lalu fikir risau, bimbang. Atau saya bimbang, saya tak tahu ini boleh laku. So, bila kita buat macam ini, artinya sudah risau. Bila kita risau, artinya kita tidak terserah. Orang yang terserah seperti kucing itu, mana-mana pun apa-apa, suami, itu tak kisah. Itu suami akan buat. Macam itu. Fikiran itu mesti dapat tanpa itu. Oke. Nah, jadi kalau kita ada risau, berarti kita belum surrender. Prof. Suresh, ada pertanyaan satu lagi, boleh ya, Prof ya? Ya. Ya. Masih ada 2 menit. Berpur, silakan dibaca di chat box. Ya, saya Ram, Prof, ini saya bacakan pertanyaannya ya, Prof. Banyak orang akan memiliki keyakinan apabila memiliki pengalaman. Tapi kalau dari cerita tadi, tanpa pengalaman anak itu yakin. Jadi manakah lebih dulu, pengalaman dulu atau keyakinan dulu? Ya. So sebenarnya mengapa anak itu dapat keyakinan daripada mana? Macam mana dia tahu? Daripada pengalaman daripada dulu, previous life, daripada segala pengalaman itu sudah ada dalam kepala dia. Itu sebab bayi itu senang untuk dapat keyakinan, sudah faham. Tetapi apabila dia sudah hidup di dalam dunia ini, maka pengalaman itu daripada dunia ini akan mempengaruhi sehingga kan keyakinan itu sudah menjadi kurang. Banyak orang macam itu. So, penting sekali ialah apa yang dimaksudkan ialah yang penting sekali ya betul. Sekarang kita hidup. So kita mesti untuk dapatkan pengalaman kita kena baca buku, bersambung dengan satsang, lihat pengalaman orang lain, dan pada saat-saat seperti apa yang cabaran datang kita boleh senang dapat keyakinan bahawa kita boleh dapat. Tetapi kalau kita tidak buat apa-apa usaha untuk berbuat demikian, maka di dalam masalah itu tidak senang untuk serah kepada Tuhan.
Om Sairam. Om Sairam. Jadi maksudnya pengalaman-pengalaman dari, termasuk pengalaman dari kehidupan kita sebelumnya gitu ya, Bro? Ya, mesti, Wak. Semua dalam kita punya sistem, dalam mindah kita ada bukan kehidupan tahun lepas, yang previous, all the previous, semua ada dalam kita. Nah, jadi nah, kalau pertanyaannya yang manakah lebih dulu, pengalaman ataukah keyakinan? Which one is the first, the experience or faith? Ya, so kebanyakan daripada itu ialah mula-mula kita mesti pergi ke science center. Mengapa kita pergi center? Kawan saya pergi sana. So you punya kawan memberikan you pengalaman untuk dapat keyakinan. So bukan pengalaman itu bukan datang daripada diri kita, tapi daripada kawan kita. Kawan yang baik sudah pergi to science center. You mesti datanglah science center. Hari saya pergi, you tak datanglah sekejap. Apa boleh dapat? Lepas bajan ada makanan tau. Ya ke? Percuma. Okey, tak apa. Dia datang. So oleh kerana kawan saya pergi, oleh kerana saya dapat itu makanan, saya datang situ. So mengapa you pergi sana? Pengalaman daripada kawan saya. So saya pergi sana, saya duduk, tetapi tak tahulah apa pasal. Bila saya tepuk tangan lah, saya dapat macam like peace of mind. Saya dapat ketenangan. So minggu depan apa akan terjadi ialah dia sendiri akan datang ke center. Dari apa pasal? Daripada pengalaman yang dulu yang dia dapat lebih yakin bahawa pengalaman itu akan memberi dia lebih ketenangan dan lebih pengalaman. So jadi daripada pengalaman, kadang-kadang bukan daripada kita, pengalaman orang lain, pengalaman ibu bapa. Jadi kita tidak ada itu pengalaman, tetapi oleh kerana bapa bagi tahu saya ikut sahajalah kerana saya yakin bahawa bapa itu betul. So kebanyakan kali kita gerak ke sesuatu tempat kerana untuk dapatkan pengalaman. Iya. Oke, jadi demikian ya Bu Lesadi dan Bapak Ibu semuanya. Sesi pertama pembahasan dari materi Avatar Declaration Day. Yang pertama tadi kita bahas, milikilah keyakinan dan kepasrahan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena sudah waktu, jadi kita sudah sampai di pukul 9.32 waktu Bali. Kita terpaksa akhiri pertemuan kita di sesi yang ke-72 ini dengan mengucap syukur kepada Begawan dan berterima kasih banyak pada Prof. Suresh yang selalu membimbing kita. Ya, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kita akhiri dengan doa Samasta Loka Sakina Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Sairam, terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you, Prof. Suresh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bro. Nah, minggu depan kita jumpa lagi. Terima kasih Prof. Suresh, bahagia semua. Mode dan Bliput. Ya, Sairam. Nah, sekarang waktu saya serahkan kepada Bro Giri bila ada pengumuman untuk kita semua. Sairam. Ya, Sairam. Seperti biasa, minta waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa pengumuman, dan sebelum pengumuman dan seperti biasa juga, kita di momen yang bahagia ini, di momen yang penuh kesejukan ini ya, kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk COVID-19, dan juga tentunya kita terus berdoa agar pandemi ini kedepannya senantiasa mendapatkan semakin teratasi seperti itu, serta kita sekali lagi berdoa juga untuk organisasi kita, organisasi
SAI Indonesia selalu mendapat tuntunan, dan di tengah keadaan seperti saat ini kita selalu berharap semoga Begawan memberikan tuntunan yang terbaik buat organisasi kita. Mari mencantikkan Om Karam dan berkonsentrasi untuk doa malam hari ini saya. Om. 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 Santi, santi, santi.